Bisa disebut tantangan ya, oleh jurnalis sekarang, itu tantangannya apa? Wong semua sudah bebas misalnya. Mhm. Eee, jadi sekarang tidak ada lagi sosok, artinya gitu ya, common enemy yang bisa pressure pada Ah hah. jurnalis. Ah Semua hah. orang bebas, bahkan nulis apa aja bisa bebas kan gitu kan. Jadi Iya udah iya kebablasan gitu. iya, apalagi ada citizen jurnalis Nah, ya, ya ya. itu, sekarang jadi netizen itu jadinya, nama Iya. citizen itu yang Iya. jadi ukurannya, tantangannya, Mhm misal tadi. mhm. Ya, kita lanjut di perbincangan menolak lupa. Jadi memang, pers itu juga menjadi bagian dari perjuangan. Bukan cuma perjuangan reformasi, tapi juga perjuangan kemerdekaan dulu, Iya. ya. Media-media awal Indonesia saat itu juga bergerak memperjuangkan kemerdekaan, juga menyiarkan, kemerdekaan, dan itu berlanjut hingga, pada saat pergolakan reformasi juga, dunia jurnalis adalah bagian dari pergerakan untuk menjadikan bangsa kita menjadi lebih baik. Nah, Mas, Subhan, Iya. kalau tadi kita sudah ngomongin soal masa lalu, Mhm. kemudian kita merefleksikan ke persoalan hari ini Iya. ya, dan kita bolak-balik antara masa lalu, Iya. hari ini, masa lalu, hari ini. Kita coba meng-compare situasi itu. Nah, di sesi terakhir ini, kira-kira apa sih mimpi mimpi kita untuk, dunia jurnalisme saat ini, ya. Baik dalam konteks sekarang menjelang pemilu, di mana Iya. tarikan politik, Iya. kanan kiri begitu Mhm. kenceng ya, Iya. untuk, teman-teman jurnalis. Tetapi di luar itu, kira-kira harapan Mas Subhan sebagai, yang bergerak di dunia jurnalis, harapan kita ke depan untuk dunia jurnalis itu seperti apa di Indonesia Di ya? Indonesia ya, Mas, ya. Iya. Yang pertama itu sebenarnya komitmen dan konsistensi kita terhadap, tugas mulia profesional kita. Oke, ya Jadi, profesional kita ya. kalau misalnya dia ada pilar keempat, Mhm. artinya kan dia nggak masuk pilar-pilar lain. Iya. Jadi dia nggak usah terseret yang dia tetap pilar aja. Mhm. Jadi, tetap apa namanya ya, komitmen di situ ya kan, Iya. istiqomah lah istilahnya Iya kayak gitu iya. kan, istiqomah. Dia nggak boleh Mhm. jangan sekarang ikut pilpres macam-macam dia. Nah, saya bilang Iya. ketika media itu sudah jadikan kelompok tertentu dikooptasi itu balik Mhm. lagi, Iya dan itu iya. adalah mendegradasi peran media, peran Iya. jurnalis semua. Nah, Mhm. sebagai orang media, orang jurnalis, harusnya kita kembalikan kepada, ya mohon maaf misalnya Mhm. kita kembali ya, Mhm. kita kembali apa? Mencerahkan. Berarti sekarang situasinya sudah agak downgrade ya? Saya kira kita bisa lihatlah sekarang, Mhm. kita bisa lihatlah persoalan ketika perang fungsi sosial kita, terus perang fungsi ekonomi kita, Iya ya iya. kan, dengan sekarang nggak lagi seperti yang dulu, dengan Mhm. beratnya ekonomi kita harus berdamai dengan macam-macam nih, ya kan. Iya. Dulu kan strict, nggak boleh itu masuk, istilahnya kalau yang namanya iklan, berbeda dengan namanya berita kan. Ah Sekarang hah kan bisa ah hah. diselipkan itu kan, Iya. bisa dikolaborasikan Iya katanya gitu, kenapa? iya. Zamannya berubah, zaman boleh berubah, tapi Ah hah. nilai-nilai itu nggak boleh berubah. Nilai-nilai permanen. Permanen Iya. nilainya. Nah, Mhm. persoalannya kita kan sangat permisif nih. Iya. Zaman berubah, nilai berubah, bisa Nah, kacau itu, kita. iya. Nah, saya kembali lagi bahwa tadi kan misalnya pembicaraan awal, reformasi. Reformasi sekarang 25 tahun ya? 25 tahun. Iya. Biasanya Mas, perubahan sosial politik itu 20 sampai 30 tahun Nah itu, terjadi. ritmenya itu biasanya. Ritmenya itu Iya kan, siklusnya iya. gitu loh ya kan. Awal tahun saya pernah berbicara, ketika waktu itu bom Oh, Marcos Filipina ya? muncul. Mhm. Saya berbicara pada orang, ini adalah titik kewaspadaan kita. Apa yang Iya saya bilang? iya. Karena apa? Orang Filipina sudah lupa. Mhm. Itu Iya kan? warning tuh Nah, itu biasanya. warning, dia Iya. lupa. Iya. Kita nih harus menolak lupa. Iya. Iya kan? Apa yang terjadi sekarang? Ah Coba hah. lihat. Ada agenda reformasi, paling nggak 6. Agenda Iya. reformasi kan, Iya. kalau Pak Mhm. Harto diadili misalnya Iya. gitu kan, Mhm. undang-undang apa namanya, UUD Undang-undang politik diamandemen, ya, dijalankan, ya dicabut. kan. Mhm. Terus otonomi daerah dijalankan, ya Iya. kan. Ada 2 hal yang paling penting menurut saya. Iya. Law enforcement, hukum, supremasi hukum. Sampai Mhm. sekarang itu benar-benar nggak? Mhm. Kalau dulu ya kita bercanda ya, Pak Harto itu kan ngangkangi hukum. Iya. Misalnya gitu kan bercandanya kan. Iya. Dia menggunakan hukum, ya Iya. kan,
dengan kekuasaan itu menggunakan hukum. Jadi semua Iya, semua sama. Misalnya pemilu itu iya, dia dipilih orang emang undang-undangnya begitu kok. Ya iya, kan iya. memang secara Dulu legal. dulu kita demo, polisi selalu teriak atas nama undang-undang saya Iya. bubarkan. Nah, jadi selalu legal, Iya. Mas. Nah, sekarang yang jadi buat bercandaan anekdot, kalau undang-undang nggak begitu, ya diubah lewat uji materi. Nah, Nah, itu. itu kan kacau itu kan. Ya mumpung punya paman ya yang bisa Itulah saya mutusin bilang ya. kan ini. Jadi Iya, siapa namanya Bu Mega bilang lagi itu iya. bergaya Orba gitu kan. Bergaya Orba, Sebenarnya ya. itu kita udah tahu semua, Mas. Iya. Itu udah menjadi rahasia umum. Mhm. Di persoalan di politik itu kan siapa yang mendapatkan apa. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau itu misal menyenangkan buat saya diem. Mhm. Tapi kalau saya nggak menyenangkan, saya teriak tuh kencang-kencang gitu kan. Mhm. Nah, orang media nggak kayak gitu. Nggak ada urusan tuh menyenangkan atau tidak. Media itu komitmen, dia harus Iya. mencerahkan. Iya. Karena itu sekarang media juga harus berteriak. Apakah supremasi hukum itu sudah jalan seperti apa setelah 25 tahun reformasi misalnya? Iya. Jangan-jangan kita kembali lagi kayak di pom bensin, Mas, dari nol. Dari nol. Nah, kayak gitu kan? Iya. Kan dari nol lagi. Ini kan yang Bisa gawat. berdarah-darah lagi kita. Nah, bisa berdarah lagi gitu loh kan. Nah, kemudian juga yang kedua KKN. KKN itu kan yang paling utama yang kita berantas. Iya. Kita belum bisa move on dari itu kayaknya. Waduh, sekarang makanya saya sering bercanda itu loh, Mas. Dulu itu katakanlah yang menikmati kroninya Pak Harto. Betul. Pak Harto dan kroninya. Betul, ya. Sekarang semua menikmati, Mas. Mhm. Dari pusat sampai daerah. Iya. Dulu itu misalnya katakan di meja ini orang makanan ada di meja dihabisin semua, diambilin. Nah, yang di atas meja. Di atas meja. Sekarang mejanya pun digondol. Mejanya pun hilang. Jadi Iya. reformasi ini jangan kita terlena hanya karena kita sekarang udah dianggap maju. Iya. Presiden Jokowi berhasil membangun infrastruktur. Jangan kita terlena kali itu. Emang tugas presiden itu seperti itu. Iya. Iya kan? Approval rating tinggi. Iya, iya kan? Tapi kenapa dia tinggi? Karena sebelum tidak menjalankan itu sehingga kelihatan. Iya. Seandainya sejak reformasi dulu, Mas, mulai dijalankan. Satu presiden yang pertama bikin tol 500 meter, 500 kilo. Terus yang presiden kedua 500 kilo lagi. Dia tinggal nyambung. Iya. Makanya saya bilang, kita itu bernegaranya sekarang itu bernegara bukan dalam arti melihat konteks negara, tapi melihat konteks aktornya. Apa yang saya jalankan itu bukan. Makanya saya sering selalu mengkritik gini. Dulu Pak Harto ada GBHN. Sekarang RPJM atau apa? Roadmap segala apa. Kita nggak ada. Iya kan? Sehingga ya udah tadi itu improvisasi segala macam. Nah, kebetulan Presiden Jokowi ini bagus improvisasinya dalam hal infrastruktur gitu kan. Ya tapi kan pada sekarang soal hukum seperti apa? Iya kan? Nggak bisa lagi kita ini. Jangan-jangan ya saya khawatir saja kalau pada sampai titiknya terhenti, nanti tiba-tiba nanti takdir datang muncul lagi. Nah, itu yang kita nggak mau sebetulnya. Artinya apa? Kalau terjadi reformasi ulang lagi, negara kita nggak maju-maju. Iya, berdarah-darah lagi. Berdarah-darah terus gitu loh ya kan. Nah, ini yang harusnya disadari terutama oleh media untuk tetap menyuarakan hati nuraninya. Wah, kita berat lah sekarang, ya kan. Wah, paling dibecandain. Itu kan utopis lah media. Wah, begini-begini utopis. Iya. Tapi kan emang hidup ini kan ada yang idealis, Mas, ya kan? Iya, dan itulah titik api kita. Ya. Kalau kita menyerah nggak ada kebaikan. Nggak ada kemakmuran nanti kalau kita menyerah. Makanya apa? Media itu mengawal pemerintah, ya kan? Kalau pemerintahnya melenceng, diingatin. Harus diingetin. Ini enggak kita bisa kalau kita numpang ya repot semua nanti gitu kan. Ya, semua mengacu kepada tingkat kepuasan publik yang sekarang 70 berapa persen ya. Tapi saya juga selalu bilang begini, kalau misalnya kita hanya mempertimbangkan approval rating, tingkat kepuasan publik. Dulu Hitler tahun 39-40 ya, bisa membawa bangsa Jerman dari keterpurukan kekalahan Perang Dunia Pertama. Betul. Kalau dulu ada survei approval rating, mungkin dia 90% orang puas terhadap Hitler. Betul. Tetapi sekarang bangsa Jerman ditanya Hitler, mereka malu punya Hitler dalam sejarah bangsa mereka. Gitu. Nah, jangan sampai begitulah kita, ya kan? Situasi sekarang, oke, tingkat kepuasan tinggi, tetapi juga bukan berarti tingkat kepuasan tinggi itu kemudian kita menghalalkan hal-hal yang betul, yang dia lakukan tanpa kita ingatkan. Betul. Jadi Mas, soal publik, soal massa, itu kan bisa sesuatu yang genuine, bisa yang original gitu.
Tapi ini kan bisa di-create. Oh ya, sangat bisa. Saya Ya, kasih ya. Mas permen, ya kan, memang yang disenengin, ya kan, hanya dengan model permen misalnya 10.000 ya kan. Ya. Pas tanya seneng banget pasti, anak-anak Ya. seneng banget gitu loh. Ya, Padahal kan ya. bukan itu esensinya, Ya. ya kan. Ya. Esensi orang bernegara, esensi orang menjadi pemimpin itu bukan sekadar itu, tapi dia harus melihat lebih komprehensif, Ya. lebih holistik gitu kan. Ya. Kalau itu gampang gitu Mas, ya kayak gitu kan. Artinya orang udahlah kasih aja ini semua, Ya. semua. Terutama ya kan? kalau misalnya sekarang kan ada disiapkan 500 triliun untuk BLT. Ya. Habis bagi BLT di survei ya. Iya. Seneng nggak gitu kan? Iya. Pasti seneng Pasti jawabannya. Dan itu yang sekarang dicurigai banyak orang. Iya, iya. Nanti menjelang akhir-akhir kapan pas pemilihan itu ya kita mudah-mudahan jangan seperti itulah. Ya, ini ya. kan suara-suara yang di luaran nih. Ya. Kita berharap suara-suara itu nggak benar. Ya, ya kan? Suara-suara itu nggak benar. Jadi keluarkanlah misalnya BLT emang sesuai dengan tugasnya tapi bukan momentumnya dipas-paskan gitu loh. Ya. Ini kan repot. Nah gitu. itu maksud saya media punya peran penting untuk mengangkat itu. Media harus itu. Untuk menjaga situasi demokrasi yang sekarang. Nggak ada lagi mas yang lain, media. Ya. Ya sekarang kalau media kalah sama netizen repot nanti. Nah itulah. Ya kan. Iya. Artinya ada satu lembaga pers yang memang otoritatif, ya. Bertanggung jawab atas apa yang diberitakan. Kalau kita mengandalkan medsos kan siapapun bisa posting. Iya. Nah, tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau dunia jurnalistik kan ada yang bertanggung jawab. Iya. Kalau misalnya itu nggak benar kan bisa diadukan ke Dewan Pers misalnya, ya kan. Ada pertanggungjawaban etik profesi. Iya. Situ. Kalau media sosial siapapun bisa. Gitu. Yang jadi bahaya kalau medianya juga tadi, mas. Insecure itu masih bahwa tadi untuk dirinya sendiri masih kurang nyaman ya kan dari tadi misalnya dari sisi ekonomi dari sisi apa itu yang berat. Jadi kalau media udah dicampur dengan kayak gitu-gitu pasti fungsi tugas profetiknya itu hilang. Nah, itu yang penting tugas itu yang kita sayangkan tugas profetik media itu tidak boleh hilang, mas. Seberat apapun, sesulit apapun ya kan, karena dia itu harus komit. Pilarnya terpisah kok dia, nggak pilar yang lain, gitu loh ya kan. Karena apa? Sejarahnya sudah teruji kok. Sejak zaman dulu ya kan, sampai yang membangun negeri ini gitu loh. Nah itulah saya bilang, saya kira teman-teman jurnalis media itu kita harus melihat memandang ini lebih luas tadi, ya kan. Bukan sekedar bahwa era udah berubah, kita harus berubah, boleh. Aktor berubah, zaman berubah. Nilai nggak berubah. Betul. Ya kan? Kalau nilai-nilai berubah, kita sebagai jurnalis, even sebagai manusia, kita udah down semua. Jadi kita menyematkan loyalitas kita pada nilai ya. Betul. Bukan pada market. Nilai, bukan. Nah itu bahaya tuh kalau market gitu kan. Nilai mas utama ya kan. Kan? Nah itu juga kita harus mengedukasi, mencerahkan masyarakat ya kan. Jangan karena cuma dapat permen kamu anggap baik, bukan. Kalau perlu kita kompori, kamu harus dapat rumah bukan permen, baru kamu merasa baik kan gitu kira-kira. Kamu berhak dapat lebih dari ini lebih sebenarnya. Dari itu sebetulnya. Oke, kita bisa mendapatkan banyak lesson learn ya, pembelajaran dari peristiwa masa lalu. Kalau mobil itu butuh spion, ya melihat ke belakang supaya dia bisa melaju dengan baik ke depan. Demikian juga dengan kita perlu belajar sejarah, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari situ untuk agar kita bisa punya gagasan yang bagus untuk hari ini dan masa depan kita. Dan pers, dunia jurnalistik sebagai salah satu pilar demokrasi adalah bagian penting di dalam pergerakan Indonesia, pergerakan menuju Indonesia yang lebih baik. Kebebasan pers adalah salah satu indikator dari apakah satu negara itu demokratis atau tidak. Ya, karena itu maka dunia pers juga menjadi satu hal yang signifikan untuk juga terus diperjuangkan dan loyalitasnya adalah kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebinekaan. Ya, itu yang menjadi spirit agar teman-teman jurnalis, Mas Subhan tadi sudah bilang bahwa teman-teman jurnalis juga harus nilai-nilai itu harus permanen dan harus tetap diperjuangkan. Demikian perbincangan kita Menolak Lupa, kita jumpa di episode Menolak Lupa berikutnya. Terima kasih Mas Subhan. Terima kasih.